Selamat pagi. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 11 Februari 2024. Ibadah pagi. Rom 1. Amplop Paskah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai tanggal 18 Februari 2024 akan disediakan amplop khusus untuk Paskah. Romawi 2. Katekisasi pranikah. Bagi saudara-saudari yang akan menikah untuk bisa mendaftar dan mengikuti katekisasi pranikah paling lambat 3 bulan sebelum menikah. Pendaftaran bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Romawi 3. Tukar mimbar sinode. Dalam rangka tukar mimbar sinode, GKJ Jebres akan menerima pelayanan pendeta imam setia di SSI dari GKJ Tunjung Seto, Kebumen, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 di kebaktian pagi dan siang. Sedangkan GKJ Jebres akan mengutus pendeta Suwarto SSI beserta beberapa majelis ke GKJ Tunjung Seto, Kebumen pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2024 pada pukul 7 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Romawi 4. Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 18 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia. Pembicara Pendeta Suwarto dengan dress code hitam atau gelap. Romawi 5. Pelatihan membuat buket bunga dan snack. Komisi Warga Dewasa akan mengadakan pelatihan membuat buket bunga dan snack besok pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 pukul 11 WIB di Gedung Sekolah Minggu. Dimohon untuk masing-masing kelompok dari Jebres 1 sampai dengan Jebres 14 bisa mengirimkan perwakilan sebanyak 2 orang untuk mengikuti pelatihan dan setiap peserta silakan membawa gunting. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Desi dengan nomor HP 085 725 644 835. Romawi 6. Persembahan tanggal 4 Februari 2024. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.643.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.732.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp4.425.000. 4. Persembahan perpuluhan sebesar Rp4.165.000. 5. Persembahan istimewa sebesar Rp100.000. 6. Persembahan perjamuan kudus sebesar Rp1.886.500. 7. Persembahan komisi anak sebesar Rp200.000. 8. Persembahan komisi remaja sebesar Rp100.000. 9. Persembahan komisi dewasa sebesar Rp500.000. 10. Persembahan perjamuan keliling sebesar Rp170.000. 11. Persembahan rebon sebesar Rp162.000. Romawi 7. Yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau, Pendeta Emeritus Bambang Mulyatno, STH, MSc. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Terima kasih.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Berbidiklah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. NKB 7. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan di dalam ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini disebut Minggu Transfigurasi, di mana Tuhan Yesus Kristus segera melalui sebuah perjalanan pemulihan sebagai anak domba yang dengan rela masuk ke dalam suatu penderitaan demi keselamatan kita. Transfigurasi ini ditandai oleh peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, yang menegaskan tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Kita memuji NKB 7. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga. Nyanyikan haleluya,
Jemaat yang terkasih, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Malah kita bersama-sama dengan rendah hati memohon pengasihan Allah secara litani demikian. Terhadap engkau sajalah, aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku, sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. NKB 17 kita lahirkan bersama-sama bait pertama dan ketiga. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, meratanya padaku, arti kabur tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut bintangnya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalangnya dan insanku pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap membuat kisahnya. Oh kasih agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Seperti pujian yang kita pujikan tadi bahwa kasih Allah itu agunglah dan tiada bandingnya. Kasih Allah yang agung juga nampak di dalam berita anugerah yang kita terima. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bagi setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat diberi anugerah dari Tuhan. Sebagaimana di dalam 1 Petrus 2, 9-10, demikian sabda Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya.
yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian berita anugerah dari Allah, bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dipersilakan duduk kembali. Kita menyatu di dalam doa syafaat sekaligus doa menerima sabda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Bahkan segala sesuatu yang tidak kami minta pun Tuhan lengkapkan bagi kebutuhan kami. Maka mampukanlah ya Tuhan, kami hanya selalu dekat dengan Engkau, bagaikan cabang dari pohon anggur yang selalu melekat pada pohon anggurnya. Seluruh warga Jemaat GKJ Jebres juga Tuhan berikan kekuatan seperti itu. Mereka selalu hanya bersekutu dengan Tuhan sumber kehidupannya. Mereka semua mampukanlah hanya melekat kepada Engkau, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Sehingga hidup iman kami bertumbuh, bahkan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka kami serahkan seluruh warga Jemaat Jebres di dalam pimpinan tangan Tuhan. Mereka semua Tuhan berikan kesentosaan iman, pengharapan yang kokoh, kebijaksanaan, kecukupan, kesehatan, kedamaian hidup. Anak-anak kami semuanya dari keluarga GKJ Jebres juga Tuhan sertai, baik anak-anak kami yang masih kecil, yang remaja, yang pemuda, mereka semua yang sudah menerima iman dari Tuhan. Kiranya kami para orang tua, kami para generasi dewasa, bisa membimbing mereka semuanya, sehingga pada masa dewasanya, mereka juga mengakui imannya di tengah-tengah jemaat. Bahkan pada nantinya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang handal, karena kekuatan dan pertolongan Tuhan sendiri. Saudara kami yang saat ini sakit, mereka semua kami dukung di dalam doa. Kiranya perawatan yang mereka terima, obat yang mereka terima, Tuhan berkati. Bahkan mereka semua Tuhan jamah, sehingga karena zaman pertolongan Tuhan, saudara kami yang sakit boleh menerima tambah-tambah kekuatannya, tambah-tambah kesehatannya, dan mereka akhirnya menerima kesembuhan sempurna karena pertolongan Tuhan. Para orang tua kami yang karena usianya yang lanjut membuat fisik mereka lemah. Mereka tidak bisa bersama kami beribadah pada hari Minggu di gereja. Tuhan pakailah keluarganya, pakailah kelompoknya, pakailah kami semuanya menjadi alat Tuhan dalam rangka Tuhan memberikan kesentosaan iman bagi para orang tua kami. Tidak lupa Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami, yang mulai hari ini kami memasuki suasana hari yang tenang untuk menyongsong pemilihan umum yang akan terjadi tanggal 14 yang akan datang.
Tuhan, mampukanlah kami semuanya menjaga masa-masa tenang ini dengan baik. Bahkan masa-masa tenang ini boleh memberikan pencerahan kepada kami, supaya pilihan kami adalah pilihan yang bertanggung jawab. Dan siapapun yang Tuhan tunjuk nantinya menjadi pemimpin bangsa kami, mereka semua Tuhan berikan hati yang bersih, hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh tanggung jawab untuk mengembangkan seluruh bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Majemuk di dalam sukunya, di dalam agamanya, di dalam budayanya, dan di dalam berbagai macam latar belakang. Tuhan, kami juga serahkan lembaga-lembaga Kristen yang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Peran mereka sudah sangat besar. Mampukanlah mereka juga di dalam suasana kemerdekaan ini. Mereka tetap boleh menjadi alat Tuhan, mengisi kemerdekaan dengan tepat, memberitakan karya Tuhan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini sampai akhirnya nanti kami mohon pimpinan Tuhan. Demikian juga kalau sebentar lagi kami akan menerima sabda-Mu, kiranya Engkau berfirman kepada kami, siapkanlah hati kami, berkatilah hamba-Mu yang melayankan sabda-Mu, biarlah melalui firman-Mu hidup kami Tuhan pimpin, seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa syafaat ini kami naikkan kepada-Mu. Kita bersama-sama mengucapkan, amin. Bacaan pertama dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan.
Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungkannya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6 kita baca secara berbalasan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap
akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bacaan Injil, mari kita buka dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai 9 yang demikian sabda Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Haleluya. Salam jemaat. Bapak Ibu yang kasih, pada tahun 1815, Napoleon Bonaparte memimpin pasukan Perancis melawan Inggris. Dan agaknya karena kekuatan pasukannya Napoleon, Inggris memilih mundur. Komandannya mengatakan retreat. Mereka semuanya kemudian mundur. Ini disalah mengerti oleh pasukannya Napoleon, menganggap bahwa Inggris mundur menunjukkan kalah. Ternyata tidak. Dia mundur untuk menata diri. Ketika mereka mundur, mereka mengatur strategi, bahkan kemudian bergabung dengan pasukan Belgia yang datang, dan setelah mereka menata semuanya, mereka maju dan akhirnya apa? Di Waterloo itu Napoleon dan pasukannya kalah. Dan itu menjadi akhir dari kejayaan Napoleon. Napoleon sendiri akhirnya dibuang
dan mati di tempat pembuangan. Jadi jemaat, ada masanya orang perlu mundur. Bukan mundur untuk kemudian berhenti, tapi mundur untuk mengatur strategi. Mundur untuk menata diri, untuk maju lebih kuat lagi. Dan itu juga agaknya yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam bacaan kita ini. Bacaan kita ini konteksnya adalah Yesus pada masa kejayaannya. Dia menyembuhkan banyak orang dan banyak orang yang disembuhkan sembuh betul-betul. Pengajarannya penuh dengan kuasa. Sehingga dimanapun banyak orang ingin ngerubung Tuhan Yesus. Ingin mengikuti Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di Markus 8, Bapak Ibu menjumpai bahwa orang yang mengelilingi Tuhan Yesus jumlahnya berapa? 4.000 orang. Selama 3 hari mereka tidak mau mundur. Mereka terus mengelilingi Tuhan Yesus. Bayangkan ini gereja ini hanya berapa ratus orang. Itu 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ, besar jumlahnya. Itu di ayat 8. Dan kalau Bapak Ibu membaca, itu ternyata 4.000 orang yang mengelilingi Tuhan. Artinya apa? Tuhan Yesus pada masa puncak ketenarannya. Tetapi justru pada masa puncak ketenarannya itu, di dalam bacaan kita tadi dikatakan Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya naik ke atas gunung. 6 hari kemudian, yaitu 6 hari setelah pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi di mana masih ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan Gunung Hermon yang memang tinggi sekali, di atas 3.000 meter. Ada yang mengatakan itu Gunung Tabor. Ada yang mengatakan Gunung Horeb. Tidak penting, yang penting Tuhan Yesus mengajak ke gunung yang tinggi. Kalau tradisi dan sampai sekarang dipegangi, kalau Bapak Ibu ke Israel, itu Gunung Tabor. Karena sejak abad ketiga di Gunung Tabor itu sudah ada kapel jumlahnya 3. Dan Origenes mengatakan bahwa menurut tradisi, Yesus dimuliakan di atas gunung, ya di Gunung Tabor. Dulu kalau orang naik ke Gunung Tabor, itu dengan naik tangga. Jumlahnya 4.630 tangga. Bapak Ibu bisa menggeh-menggeh betul. Tapi sekarang sudah ditolong ada minibus yang sampai ke atas. Jadi kalau dikonstruksi demikian, di bawah itu ribuan orang. Bersama 9 muridnya ditinggal. Kemudian Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke atas ke Gunung Tabor. Bahkan dikatakan, di situ mereka sendirian saja. Loh, kan ada 3 muridnya, kok sendirian saja? Ternyata 3 muridnya pun ditinggal sendiri. Tuhan Yesus kemudian pergi ke tempat yang agak lain. Tuhan seorang diri berdoa. Kenapa? Tuhan Yesus ingin membuat jarak dengan para murid. Tuhan Yesus ingin membuat jarak dengan para murid di bawah. Ingin membuat jarak dengan massa yang ribuan di bawah. Kenapa? Karena massa yang banyak bisa mengubah arah visi dan misi Tuhan Yesus. Orang yang banyak bisa mendrive arah Tuhan Yesus. Maka Tuhan sengaja membuat jarak dengan mereka semua. Supaya apa? Supaya visi dan misinya itu tetap tidak terpengaruh oleh orang banyak tadi. Ini Bapak Ibu bisa bandingkan di Yohanes 6. Ketika Tuhan Yesus telah memberi makan 5.000 orang, memang orang banyak ingin membuat dia menjadi raja. Dan Tuhan tidak mau. Karena Tuhan sudah punya visinya sendiri. Sudah punya misinya sendiri. Sudah punya arahnya sendiri. Maka di sini dengan para murid pun kemudian Tuhan memisahkan diri berdoa. Dan kebetulan muridnya itu juga ngantukan. Ditinggal Tuhan Yesus menjadi berdoa, para murid ngantuk saja. Jadi tidak bisa menemani gurunya berdoa. Baru setelah dia
terjaga, dia kaget. Kenapa? Tuhan Yesus begitu cemerlang. Tuhan Yesus begitu putih wajahnya dan juga putih pakaiannya. Dikatakan di sana, di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Inilah maka minggu ini disebut minggu transfigurasi. Tran itu berubah, figur itu bentuk. Jadi Tuhan mengalami perubahan bentuk. Yang tadinya bentuk biasa manusia, kemudian berubah menjadi orang yang khusus. Sangat putih berkilat-kilat. Pakaiannya pun putih berkilat-kilat, berkilauan. Maka minggu ini disebut dengan minggu transfigurasi. Di dalam bahasa aslinya ini sama dengan kata kerja yang digunakan untuk kata metamorfosis. Di dalam ilmu biologi Bapak Ibu sangat kenal dengan metamorfosis, di mana ulat yang menakutkan, ulat yang merugikan berubah menjadi kepompong. Seolah-olah mati, mereka berpuasa, dan setelah kepompong cukup berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tuhan Yesus juga mengalami perubahan bentuk dari manusia biasa menjadi orang yang sangat khusus, bersinar, putih, pakaiannya pun sangat putih sekali. Di dalam perjanjian lama juga ada manusia yang berubah jadi putih, yaitu Musa. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan 40 hari di Gunung Sinai, pulangnya dari berjumpa dengan Tuhan, wajah Musa itu sangat putih. Tetapi ada bedanya dengan perubahan pada wajah Yesus. Musa menjadi putih karena berjumpa dengan Tuhan. Bagaikan bulan bisa nampak bercahaya karena sinar matahari. Bulan hanya memantulkan dari cahaya matahari. Tetapi Yesus tidak. Dia tidak berjumpa siapapun sebelumnya. Tapi tiba-tiba wajahnya menjadi putih, pakaiannya menjadi putih. Karena apa? Karena dia adalah Allah sendiri. Jadi perubahan cahaya yang ada pada Tuhan Yesus karena divine nature. Sifat ilahi yang ada pada Tuhan Yesus. Baru nanti kemudian muncul ada Musa dan Elia. Dua tokoh yang sangat terkenal di perjanjian lama karena Musa adalah umat Tuhan yang menjadi pembebas bangsa Israel. Sekaligus dia tokoh yang membawa hukum Tuhan. Elia juga menjadi pembebas umatnya dari penyembahan pada Baal. Sekaligus menjadi tokoh yang sangat berani memegangi kebenaran. Sampai dia dikejar-kejar oleh prajuritnya Isbel. Dua tokoh ini yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Petrus yang baru saja bangun, kaget melihat warna putih tadi, ditambah kok ada dua tokoh yang sangat dihargai di perjanjian lama, kemudian berkata seperti di dalam ayat 5 ini. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kalau Bapak Ibu datang ke Gunung Tabor, Bapak Ibu akan menjumpai juga tokoh-tokoh ini di dalam kapel besar yang dibuat di sana. Untuk mengingatkan kehadiran Musa dan kehadiran Elia. Atas proposal Petrus ini apa Tuhan mengabulkan? Tidak. Tuhan diam saja. Bahkan Tuhan kemudian mengajak mereka turun dari gunung setelah ada awan-awan menaungi mereka. Dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kemudian Tuhan mengajak mereka turun dari gunung dan Tuhan berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Agaknya dari sini kita menemukan jawabannya. Kenapa yang dijak kok tidak semua para murid? Karena
Tuhan ingin menjaga kerahasiaannya sebelum pada waktunya. Siapakah Yesus Mesias itu menurut Allah? Sangat berbeda dengan siapakah Yesus Mesias menurut para murid. Dan menurut orang Israel pada umumnya. Menurut orang Israel, Mesias itu Mesias yang menang. Mesias yang berjaya. Mesias yang akan mengalahkan penjajah Romawi. Tetapi ternyata Mesias menurut Allah adalah Mesias yang menderita. Yang nanti akan ditolak oleh para pemimpin agama Yahudi. Bahkan akan disalibkan. Tetapi justru melalui karyanya itu, Tuhan Yesus akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Inilah yang disebut dengan Messianic Secret. Rahasia kemesiasan. Maka yang diajak tidak semuanya. Karena mengajak orang banyak kemudian menyimpan rahasia menjadi lebih sulit. Maka yang diajak hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah tokoh-tokoh yang nanti menjadi pendiri gereja mula-mula di tempat mereka masing-masing. Bapak Ibu yang kasih, jadi setelah minggu Epifani, itu kita masuki minggu biasa, setelah kita hijau. Tetapi hari ini, kita masuki minggu transfigurasi. Yesus berubah rupa menjadi putih. Maka saya memakai stola putih. Besok Rebo sudah Rabu Abu. Minggu depannya kita sudah masuk ke minggu Prapaskah yang pertama. Stolanya nanti sudah menjadi ungu. Kita bersama-sama merenungkan tentang karya Allah melalui kesengsaraan. Dan para murid diajak untuk tidak terus di dalam zona nyaman. Tapi kemudian diajak turun dari gunung dan menyiapkan diri untuk karya selanjutnya. Pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mati sampai di kayu salib. Menjadi korban penebusan dosa bagi banyak orang. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Maka melalui firman yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan yang pertama, diharapkan umat tidak ragu-ragu. Loh, Yesusmu kok mati wis sengsara. Biasanya nabi itu berhasil. Kok nabimu tidak berhasil? Mati saja mati sengsara. Bagi kita umat beriman, kita tidak ragu-ragu karena apa? Justru kematian Yesus di kayu salib. Justru kematian Yesus melalui penderitaannya itu mengingatkan kepada kita bahwa dosa kita sungguh-sungguh sudah ditebus oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Ia yang tidak berdosa didosakan untuk ganti. Amin Bapak Ibu. Ini yang perlu dipegangi oleh warga GKJ Jebres. Kiranya melalui minggu transfigurasi kita diingatkan bahwa memang Tuhan sudah menyiapkan dirinya. Dia retreat naik ke gunung di dalam rangka untuk maju melaksanakan karyanya yang sangat berat ke Yerusalem sampai mati di kayu. Yang kedua kita diingatkan, para murid tidak boleh hanya duduk di zona nyaman. Seperti Petrus tadi, melihat Tuhan begitu mulia, bajunya nampak putih, wajahnya nampak berkilauan, kemudian berkata, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Banyak di antara kita ingin selalu ada di zona nyaman. Kita tidak mau keluar dari zona nyaman karena di luar banyak tantangannya dan banyak kesulitannya. Tapi kita diingatkan, justru kita dipanggil untuk turun dari gunung. Kembali ke kehidupan yang real ini, yang nyata ini. Seperti Kristus untuk melaksanakan visi dan misinya.
Demikian juga kita semuanya, kita diingatkan, kita itu punya tugas. Tuhan menempatkan kita di dunia ini ada tugasnya. Maka kita jangan lupa kepada tugas kita masing-masing. If you want to know why you were placed in this planet, you must begin with God. You were born by God and for His purpose. Bila Anda ingin tahu kenapa engkau ditempatkan di planet dunia ini, mulailah dari Allah. Kamu dilahirkan oleh Allah dan untuk tujuan Allah. Tujuan Allah apa? Supaya kita juga menjadi alat-alat terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Itulah saudara, maka di dalam kitab Korintus tadi kita juga diingatkan, Paulus memberitakan Injil. Yang diberitakan bukan dirinya, tetapi betul-betul Injil Tuhan. Kalau sampai ada orang yang tidak menerima pemberitaan Paulus, itu bukan karena kesalahan Paulus, tapi karena orang itu sendiri yang tertutup hatinya oleh ilah zaman ini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran. Ilah zaman bisa membutakan banyak orang. Bahkan ilah zaman juga bisa membutakan kita. Maka kita diingatkan, kita jangan tertipu oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini banyak bentuknya. Hedonisme bisa, materialisme bisa, egoisme bisa, ajaran-ajaran dari zaman baru yang ada pada sekarang bisa. Itu bisa membutakan kita, bisa membelokkan kita untuk tidak setia kepada Allah. Kita jangan sampai tertutup oleh ilah-ilah zaman ini. Sebaliknya, supaya kita bisa menjadi contoh bagi dunia yang penuh kegelapan ini, kita bisa menyatakan terang Tuhan. Maka tema kita, hati yang memancarkan terang Kristus. Hati itu sumber kehidupan. Orang yang hatinya bersih akan keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang bersih, tindakan yang bersih. Hatinya yang gelap akan keluar juga tindakan yang gelap, kata-kata yang gelap, pikiran yang gelap. Kalau tema kita hari ini hati yang memancarkan terang Kristus, maka tentu tindakan pertama kita perlu membuka diri. Membuka hati kita terhadap karya Kristus. Supaya hati kita yang penuh dengan dosa dirubah menjadi hati yang penuh menurut kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bisa memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan itu sangat penting karena dunia membutuhkan terang kita juga. Bapak Ibu yang kasih, orang yang hatinya sudah diterangi Kristus, dalam suasana apapun, dia tetap bisa memancarkan terang Kristus. Saya teringat kepada pengalaman Ibu Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang menyelamatkan banyak orang Yahudi di rumahnya. Karena tindakan penyelamatan orang Yahudi ini akhirnya lama-lama juga tercium oleh pasukan Nazi. Akibatnya apa? Bapaknya ditangkap, dimasukkan kamp konsentrasi, mati. Adiknya juga ditangkap, dimasukkan kamp konsentrasi, dan akhirnya mati. Tapi bejo, untung Bu Corrie ten Boom sebelum dieksekusi mati, dia masih hidup sampai akhirnya Hitler jatuh. Yang hebat apa? Ketika di penjara itu, walaupun dia dalam suasana tidak nyaman, suasana gelap, karena suasana dia seperti orang yang tidak punya kebebasan, bahkan akhirnya nanti tentu akan mati. Dia sering menghibur sama-sama orang yang di dalam penjara. Mereka dikuatkan, mereka didoakan, mereka. Maka ketika dia selamat, akhirnya dia bisa menasihati orang banyak juga. Apa kata-kata dia? If you look the world, you will be stressed. Kalau kamu melihat dunia ini, kamu akan stres.
Karena dunia ini banyak tantangan, banyak kesulitan hidup. If you look within, you will be depressed. Kalau kamu melihat di dalam diri kita sendiri, kamu akan depresi. Karena kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya daya, padahal dunia ini tantangannya sangat luar biasa. Kesulitan yang kita hadapi luar biasa. But if you look at Christ, you will be peaceful. Kalau kamu melihat Kristus, kamu akan damai. Karena apa? Sumber kekuatan kita pada Allah. Kata-kata Ibu Korinthen Bumi ini juga baik kalau kita pegangi. Jadi Bapak Ibu di dalam dunia ini, janganlah melihat dunia. Kalau Bapak Ibu melihat dunia, Bapak Ibu akan stres. Harga-harga sangat mahal. Beras mundak berapa Bapak Ibu? Wah, luar biasa mundaknya. Bakul beras itu sampai bilang sama istri saya, Bu ini enggak mundak, ini ganti harga Bu. Mungkin yang lain-lain juga naik-naik semuanya. Kita bisa stres. Tapi yang kita lihat bukan itu, yang kita lihat tuh. Kalau Bapak Ibu melihat ke dalam kita bisa depres. Karena kita tidak punya daya. Kita hanya orang kecil. Tetapi, but if you look at Christ, kamu melihat Kristus, you will be peaceful. Kamu akan damai sejahtera. Kenapa? Kristuslah sumber kekuatan kita. Kristuslah yang membuat orang sakit menjadi sembuh. Orang kerasukan setan menjadi sembuh. Dan orang yang memiliki bermacam-macam masalah menjadi penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan memakai kita tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Keimaman yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Yang memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ada. Tuhan memanggil kita untuk memberikan terang ajaib Tuhan. Melalui pelayanan kita. Melalui kehidupan kita. Melalui kata-kata kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat ini. PKJ 239 kita putihkan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.
dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Marilah kita pujikan nyanyian pengucapan syukur NKB 137. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Dengan berkat kemurahan Tuhan, dengan berkat kebaikan Tuhan, kami diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pagi ini untuk mengaturkan syukur kami kepada Engkau. Tuhan, kiranya Bapa memberikan berkat kepada kami, apa yang telah kami terima akan sabda kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Serta kami juga mengucap syukur dan terima kasih melalui persembahan yang telah kami kumpulkan di awal ibadah tadi. Kiranya Tuhan berkati, meskipun persembahan kami ini tidak seimbang dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, baik itu persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan istimewa, persembahan pembangunan, dan persembahan yang lain. Kiranya persembahan ini akan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi pelayanan di GKJ Jebres ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berikanlah rasa takut akan Tuhan. Berikanlah rasa tanggung jawab, kejujuran di dalam mengelola persembahan ini. Bapa di dalam surga, apabila di dalam kami memberikan persembahan ini terdapat dosa kesalahan, kami mohon pengampunan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun kami hingga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan,
Doa persembahan ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. NKB 170 mengingatkan kita bahwa jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusuk langit kasih yang kekal. Habis hujan ombak bangkit, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun bergelap, carilah di atas awan langit kasih yang dekat. Lihatlah warna-warninya
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Setelah menerima berkat Tuhan, nanti NKB 170 bait ketiga kita pujikan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman-Nya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi kepada saudara sekalian damai sejahtera. Amin. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu di atas dunia.